Oke, balapan terakhir dari triple header pertama F1 2025 sudah berakhir di Saudi Arabian Grand Prix Jeddah Corniche Circuit. Dan what a triple header ya. Dan untuk mengakhirinya di track pemenantang kayak Jeddah sih ya cherry on top sih kata gue ya. Jadi gimana Saudi Arabian Grand Prix? Well, gue akan beri rating 3,25 dari 5. Jujur nggak seseru Bahrain kemarin dan menurut gue agak sedikit plain ya balapannya. Tapi sebenarnya oke, ada beberapa duel menarik khususnya di papan tengah. Tapi di depan ya awalnya aja ada drama dan kontroversial. Habis itu ya adem-adem ya kan. Ya wes, oke lah, tanpa basa-basi langsung aja gue bahas winners dan losers GP Saudi Arabia 2025. Dan ya sorry banget gue lagi-lagi suara gue kecil karena ini tengah malam ya. Gue rekam tengah malam, udah pada tidur jadi gue nggak bisa berteriak-teriak ya. Oke, seperti biasa kita bahas winner-winner chicken dinnernya dulu. Dan tentu saja tidak lain dari Oscar Piastri, back-to-back race winner. Oke, kita bahas dulu saat start nih. Jadi saat start tuh apakah penalti itu fair yang diberikan ke Max Verstappen? Kalau kita lihat dari replay, oke, Oscar startnya bagus dan menuju tikungan memiliki hak di inside line itu. Dan terlihat sedikit di depan juga. Jadi Max yang berada di outside punya dua pilihan, melebar keluar track atau menyerahkan pimpinan itu. Dan tentu saja kita tahu pilihan Max tuh yang mana ya. Biasalah. Harusnya di titik itu dia berikan posisinya balik. Tapi yang ternyata malah dikasih 5 detik penalti karena dia nggak ngasih balik. Dan ya ini debatable, seperti biasa keputusan FIA selalu debatable. Tapi ya udahlah ya. Oscar lagi-lagi menjalani weekend yang bersih, no mistake sama sekali, start bagus dan membuat Max kena penalti juga ya. Lalu menyalipnya di pit stop phase dan sepanjang balapan mampu memanage ban dan pace-nya dengan baik sampai akhir. Sedikit was-was di akhir-akhir karena tertahan mobil papan bawah yang membuatnya kehilangan 1 detikan ke Max, dan kita juga bisa mendengar sedikit kepanikan di suaranya ya. Tapi akhirnya dia berhasil memenangkan balapan ketiganya musim ini. Dan ladies and gentlemen, your new championship leader, pemimpin klasemen kita yang baru di F1 2025 ini, Oscar Jack Piastri. Syabas Oscar. Dan tentunya musim ini menjadi semakin menarik. Dan yes, gue tahu McLaren lagi yang menang. Tapi masih ada banyak sekali balapan musim ini dan tim-tim lain berpotensi untuk bisa mengejar mereka. Khususnya Max Verstappen kalau Red Bull tuh udah mulai lebih sehat dan kita ke track di mana skill tuh benar-benar perlu banget. Disitulah kita lihat keseruannya ya kan. Tentu McLaren mendominasi, tapi kedua pembalap dan kalau kita mau include Max juga, itu mereka benar-benar sedekat itu dan seketat itu persaingannya. Jadi mari kita terus pantau aja ya kan. Oke, ngomong-ngomong soal Max, ya gue boleh masukin dia ke sini sebagai sedikit honorable mention ya. Karena lagi-lagi dia buktikan skillnya di sini. Kalau bukan karena penalti itu mungkin bisa aja dia yang menang dan dia yang gue taruh di winner chicken dinner ini. Tapi ya begitulah balapan ya kan. Penalti terjadi. Pace bagus di track, dimana skill itu benar-benar penting dan dia buktikan kalau skill dia tuh sepenting itu untuk membuat F1 menarik dengan dominasi McLaren sekarang dan menyelamatkan muka Red Bull. Buyah kedua atau pertama ya, bebaslah. Gue berikan ke Charles Leclerc. Ini juga pembalap gila dah, bener-bener nge-carry mobilnya untuk posisi tinggi. Ya sebenarnya udah dari dulu juga dia kayak gini, nge-carry mobilnya ke posisi-posisi tinggi, dan kasihan juga sampai sekarang malah masih harus kayak begini ya kan. Qualified di posisi keempat sepanjang race di situ aja, lalu mencoba untuk go long ya dengan strategi, dan itu benar-benar merupakan strategi yang bagus karena pace-nya kenceng dan stabil di depan meskipun dengan ban yang udah tua ya. Lalu setelah pit benar-benar melayang dan menyalip George untuk posisi ketiga dan berhasil menahan Lando di akhir-akhir untuk akhirnya meraih podium pertama dia di 2025, dan untuk Ferrari juga tidak termasuk sprint weekend kemarin ya. Jadi kelihatan betul pace-nya dan mobilnya itu emang udah berkembang ke arah yang benar seperti yang dibilang tadi, tapi masih harus perlu ramuan-ramuan lagi untuk bisa menantang McLaren dan Max Verstappen. Tapi bisa dibilang selain China sebelum disqualification itu ya, ini weekend yang baik untuk Ferrari dan sedikit cerah untuk mereka ke depannya sebelum Miami. Ada 1 week break untuk mereka dan semua tim untuk meriset kembali dan siap untuk ronde berikutnya. Dan gue pede Ferrari dari sini akan melesat. Well, untuk Charles at least ya yang melesat. Kalau yang satunya, ya itu nanti gue bahas satu-satu dulu ya. Buyah ketiga gue akan berikan ke Williams. Bisa dibilang mereka merupakan best of the rest di weekend ini.
Carlos mulai nyetel dengan mobil barunya di track dimana skill itu penting. Iya, gue tahu, gue udah bilang itu berkali-kali di video ini BTW, tapi mampu qualified di posisi ke-6 dan out qualified Albon untuk kedua kalinya secara berturut-turut di 2025. Lalu Carlos mampu menjadi pembalap best of the race, tapi yang gue suka ialah mereka menggunakan teknik defense smooth operator ya, kayak Carlos di 2023 Singapura Grand Prix untuk membuat Albon dapat DRS dan menahan tekanan dari Isaac Hadjar di belakang. Hasil ini membuat Williams akhirnya untuk kedua kalinya di 2025 memiliki kedua pembalap mereka di top 10, dan kali ini no giveaway disqualification atau ya apalah tuh. Jadi kedua pembalap mereka benar-benar double points on merit, dan Carlos akhirnya redemption dari Bahrain kemarin. Williams kembali ke posisi kelima konstruktor dengan 25 poin, menggusur Haas yang sedikit kewalahan di weekend ini. Jadi Williams kembali memposisikan diri mereka sebagai kuda hitam di 2025, dan jika ada race weekend yang kacau dan window-nya kebuka untuk mereka, bisa aja mereka meraih poin-poin besar. Dan bisa juga kalau Windows-nya nggak dimanfaatkan sama mereka, nantinya berujung dipatahin Sauber di klasemen. Nah, sekarang kita ke nice try-nya ya kan, MT. Gue akan berikan untuk pertama nih ya, sorry banget, tadi gue sempat bahas juga, untuk para Couturier 44, ya gue tahu kita udah lama gak bergelut, tapi gue mau bergelut lagi sama kalian ya. Gue akan berikan ke Lewis Hamilton. Lu lihat apa yang Charles lakukan dengan SF25 itu, dapat podium ya kan, dan lihat apa yang Lewis lakukan di balapan ini. Dan jujur aja, gue juga sebenarnya kocak gitu ngeliat Charles paling tuh selalu di posisi keempat di qualifying, dan Lewis tuh antara di posisi ke-7 tuh bahkan posisi ke-8, bahkan sering banget posisi ke-8. Ini tuh apa sih cuy? JKT48 atau JNK40? Gue paham betul lah dia masih mencari cara untuk adaptasi dengan mobil ini. Tapi jujur, balapan terus-menerus datang dan Ferrari butuh Lewis untuk bisa up to speed dengan cepat. Karena mobil SF25 ini dengan upgrade menunjukkan perkembangan seperti gue bilang tadi, namun belum di level dimana bisa menantang McLaren atau Max di harinya. Tapi tetap mereka butuh poin-poin ini untuk bisa digunakan nantinya di akhir musim, kalau mereka tuh bisa ujung-ujungnya bersaing untuk gelar juara dunia. Kita tahu betapa pentingnya poin-poin sekecil apapun itu. Balapan ini benar-benar kacau banget untuk Lewis, sliding sana sini dan benar-benar gak ada pertahanan sama sekali melawan pembalap yang lebih cepat. Tentu ada sedikit perlawanan dengan Lando, di mana Doi memanfaatkan DRS zone kedua setelah lurusan terakhir untuk menyalip balik, jadi main sedikit jenius ya. Tapi ya itu aja highlightnya, sisanya nggak terlalu disorot, dan kalau disorot pun ya pasti dia kena salib, jadi ya bukan gambarannya bagus untuk dia. Dan sejauh ini 5 balapan pertama tuh benar-benar underwhelming untuk Lewis di Ferrari. Ada satu week break untuk Lewis dan Ferrari untuk reset kembali. NT kedua jatuh ke duo besties Yuki Tsunoda dan Pierre Gasly, gue gabung ya, yang tidak melaju lebih dari 1 lap kemarin, di mana mereka berdua sayangnya crash. Jujur Yuki perlu momentum karena dia ada momentum nih dari Bahrain ya kan. Kemarin dia dapat poin, oke dia crash di FP2 kemarin, tapi pace dan momentum itu ada ya kan. Dia qualifying tembus ke Q3 lagi dan start di top 8, di mana posisi seharusnya dia berada juga gitu ya. Sementara Pierre juga sama, di mana dia baru dapat poin besar di Bahrain yang mencoba untuk terus membawa momentum ke Saudi ini. Sayang aja kedua besties ini malah tubrukan di lap awal dan membuat keduanya menjadi pembalap yang ke Goa duluan dan 2 pembalap yang ke Goa doang gitu ya di balapan kali ini. Yuki meskipun menunjukkan pace yang kenceng, tapi apes banget beberapa balapan ini, ditambah Red Bull itu juga kayak gimana. Sementara Pierre dengan crash itu pasti akan membuat Flavio Briatore sedikit jengkel. Tapi ini Pierre, bukan Jack Doohan. Coba kalau di Jack Doohan ya kan, nah udah siap bobo pasukan Argentina itu mah Flavio Briatore. NT ketiga nih ngomong soal Jack Doohan ya, dia jatuh ke dia ya. Dan gua tahu ada rumor mengenai dia diperpanjang nyawanya di Alpine sampai setidaknya summer break. Tapi sepanjang weekend ini underwhelming banget ya coy. Pace jauh dari Pierre dan gak tembus Q1, dan di race dimana Pierre tuh DNF dan Alpine perlu dia untuk step up. Tapi gimana ya, start dari agak belakang dan gak bisa berbuat apa-apa, dan untuk cherry busuk di atas kue basinya dia finish terakhir. Dan ya, jadi gimana ya para pasukan hashtag Iwan Doohan ini guys? Apakah ini saatnya kita mengibarkan bendera putih kita ke Tsunami Bajar Colapinto? Well, semoga dia bisa bertahan sampai summer break, karena ya dia layak dapat kesempatan selama itu. Dan malah kalau bisa sampai akhir 2025. Tapi ya kalau Jack mau survive sampai akhir musim maksimal ya dia harus mulai step up nih dan konsisten, karena awal-awal dia tuh terlihat kenceng dan main imbang dengan Pierre di awal musim ya.
Tapi kemudian beberapa crash terjadi dan dia kehilangan momentum. Di Saudi ini kayaknya benar pertama kali di mana dia itu benar-benar no pace dibandingkan rekan timnya. Jadi ini cukup mengkhawatirkan, mengingat ini track di mana skill pembalap tuh ngaruh banget. Tapi oke, semoga rumor itu benar di mana dia bakal bertahan sampai summer break minimal dan dia bisa terus belajar dan improve. Kalau misal mau ganti Jack Doohan ya jangan sama Franco Colapinto lah, Rio Haryanto aja lah. Ini gue suka nih. Gue suka nih orang kayak gini nih. Ini gue suka. Ya, overall balapan yang menarik dan musim ini menjadi terus menarik dan kita masih memiliki 19 balapan lagi. Dan next di Miami pun juga merupakan sprint week, jadi tentunya kita tidak boleh melewatkan weekend itu ya. Tapi marilah kita rehat seminggu sebelum akhirnya gaspol lagi di Miami, oke? Sekian video kali ini, gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe agar gue bisa tembus 10k sub sebelum akhir tahun, dan share video ini, dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke lah, udah ngantuk banget coy, pengen bobo. Ya wis lah, videonya akan tutup oleh I'm Emma Watson, thank you for watching.